Definisi sebentar menurut kalian itu sebentar itu gimana sih? Ini kayak definisi insya Allah yang biasanya diucapkan orang-orang dan kebanyakan tuh nggak ditepatin gitu loh. Kayak definisi sebentar. Saya ini kan jualan, saya buka warung, jaga warung. Jadi biasanya orang-orang itu bawa uangnya itu ngepas banget. Sedangkan harga bahan pokok itu udah pada naik. Ada yang udah naik 1.000, 2.000 gitu loh. Jadi kalau dinaikkan dari toko dari Kulakan tuh 1.000, mau tak mau otomatis saya nambahnya jadi dua ini kan jadi 1.000 lagi gitu. Atau ada barang yang naik 2.000 tergantung barang apa gitu. Nah kayak gimana ya, kayak galonnya udah naik 1.000, dari awalnya saya jual 6.000 jadi 7.000 gitu. Jadi sebentar, definisi sebentar itu yang kayak gimana saya juga nggak habis pikir. Kadang tuh mereka bawa uang ngepas, udah gitu kadang ada yang nggak bawa tabung atau nggak bawa galon. Kalau nggak bawa tabung sama nggak bawa galon, saya di warung saya harus tegas, saya nggak pinjamkan tabung sama galon, biasanya kayak gitu. Nah biasanya yang bisa pinjam itu biasanya orang-orang tetangga yang benar-benar dekat. Tapi kadang itu gimana ya, saya nggak habis pikir, saya kadang lama gitu mereka mengembalikannya, kadang kita itu kayak udah lupa. Sedangkan saya di warung saya nggak ada menerima hutangan, pokoknya saya tuh nggak ada catatan yang namanya catatan itu, nggak ada. Saya nggak menormalisasi yang namanya catatan di warung saya. Saya nggak mau menambah-nambah kerjaan saya, menambah-nambah beban pikiran saya dengan adanya catatan-catatan, misalnya orang itu pinjam tabung, orang itu pinjam galon atau apa gitu loh. Tapi kadang itu gimana ya, mereka itu lupa, nggak inget kalau mereka itu. Nah yang paling benci, enak dengan ringan banget bilang sebentar ya cek, kayak tadi ada yang beli gas itu entah tahun kapan, dengan nominal uang yang dia bawa itu udah lama saya nggak jual dengan nominal itu, udah naik, udah lama banget udah naik itu. Nah jadi tadi dia bawa uang nominal segitu, saya juga bingung, warung orang lain kayaknya nggak ada yang jual dengan nominal segitu. Dia bawa uang segitu, dia bilang nanti ya nanti anak sekolah yang antar, kan di rumahnya itu ada anak sekolah yang ikut tinggal di rumah dia. Jadi dia bilang nanti, definisi nantinya itu teman-teman tahu bisa 1 minggu kemudian. Itu saya tuh dalam hati itu ngomel, saya itu sebenarnya ngomel gitu loh. Saya untung hanya 1.000, mentok-mentok 1.000 lebih gitu. Sedangkan dia uang, malahan dia itu, saya itu nombok gitu. Kalau misalnya dia nggak bayar dari uang yang kurangnya itu, saya harus nombok dari modal saya kalau seandainya dia nggak bayar. Nah, coba teman-teman pikir, untuk buka warung itu, jangankan untuk jadi kaya, cukup mencukupi kehidupan aja tuh udah syukur-syukur. Biasanya tuh nggak cukup. Kalau untuk perekonomian sekarang itu nggak cukup, warung itu nggak nutup untuk kehidupan sehari-hari kita. Ini warung saya ini kan saya buka untuk kayak biar saya itu ketemu orang, ada sosialisasinya gitu loh. Jadi kan kita kan enak, ada teman ngobrol atau apa. Tapi nggak juga dong harus merugikan saya. Apa teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Di warung teman-teman tuh ada sebagai orang-orang yang nggak tahu diri gitu, tiba-tiba aja bisa bawa uang kurang dengan seenaknya. Dia bilang nantinya dia itu entah kapan, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Benar-benar orang kayak gini tuh gimana ya? Kadang itu jangan salahkan keadaan mereka itu, kalau mereka hidupnya tuh kayak dipersulit juga, karena mereka tuh mempersulit hidup orang lain, makanya hidup dia itu bisa dipersulit orang gitu loh. Dia aja mempersulit kita, gimana hidupnya nggak dipersulit coba? Hal yang gampang, dia tuh rumahnya tuh nggak jauh dari rumah saya. Saya benar-benar kesel sama ini. Saya nggak suka orang yang menyepelekan hutang. Ini kan menyepelekan hutang namanya ya. Kalau hutang ya hutang. Kalau nanti bisa jadi gini, dia bilang, uang segitu, dalam hatinya kan, alah uang segitu aja ngapain diperhitungkan. Justru uang segitulah yang saya perhitungkan, karena jangan sampai saya merugikan diri saya sendiri. Saya udah keluar tenaga, udah keluar pikiran, saya jaga warung, masih aja diperas gitu. Saya merasa dipersulit gitu loh, kayak orang itu batu sandungan saya, dia tuh menjadi batu sandungan saya. Ada nggak sih teman-teman tuh, coba deh teman-teman yang buka warung, pasti di warung kalian saya yakin 100% banyak banget ketemu orang kayak gini kan, nggak tahu diri namanya.